Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar baca fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas kulistatis tentang tekanan. Selamat menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya khusus tentang tekanan dan tekanan hidrostatis. Adik-adik, kita lanjutkan dengan materi tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Ini ada bidang luasnya A bekerja gaya F, maka secara matematis tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana F ini adalah gaya yang bekerja pada bidang secara tegak lurus satuan Newton. A ini luas bidang tekan, di mana gaya bekerja satuannya meter persegi. P itu adalah tekanan, Newton per meter persegi. Satuan lain daripada tekanan yaitu Pascal. 1 Pascal sama dengan Newton per meter persegi, itu dalam sistem internasional. Ada lagi satuan lain yaitu atmosfer, sama dengan 76 cm3, setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kadang-kadang dalam perhitungan dibulatkan menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di sini dalam hal belajar tekanan, kalian harus perhatikan di sini ada A, luas. Nah, kalau misalkan dia bidangnya berupa lingkaran, maka luasnya adalah VR kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari. Kalau dia persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Kalau dia persegi, maka A-nya adalah sisi kali sisi. Nah, dalam hal ini perhatikan nanti bentuk bidangnya apa. Demikian pula bahwa gaya yang bekerja bisa juga nanti dalam bentuk berat, yaitu M kali G. Jadi perhatikan di sini gaya-gaya yang bekerja sama luas bidangnya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan pada dasar bejana yang disebabkan oleh berat zat cair yang diam di atasnya dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, setelah tadi kita belajar tekanan secara umum pada bidang, kita kembangkan yaitu tekanan pada zat cair dalam keadaan diam. Ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dinotasikan dengan pH, itu sama dengan W per A, di mana W itu adalah berat zat cair, dikembangkan dari M kali G, di mana M itu adalah rho kali V, sehingga didapatkan bahwa tekanan hidrostatis pada kedalaman H itu tergantung daripada massa jenis zat cair, tergantung dari percepatan gravitasi, tergantung dari kedalaman. Sehingga tekanan hidrostatis ditulis bahwa pH sama dengan rho kali G kali H. Di mana dalam sistem SI, rho itu massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu kedalaman zat cair dari permukaan, satuannya meter. Ingat, ini H dari permukaan. Di mana pH itu tekanan hidrostatik pada kedalaman H, satuannya Newton per meter persegi. Jadi perhatikan di sini H di sini adalah dihitung dari permukaan zat cair. Baik, adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan tekanan mutlak. Nah, pada tekanan hidrostatis tadi, kita tidak memperhatikan tekanan udara luar. Jadi, apabila sekarang tekanan udara luar diperhatikan, misalkan tekanan udara luar itu adalah P0, kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan tekanan mutlak atau total. Jadi, tekanan mutlak atau total pada kedalaman H dari permukaan zat cair dituliskan bahwa Pm sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H. Jadi tekanan mutlak itu berarti tergantung dari tekanan udara luar dan tekanan hidrostatis. Dalam ini sama dengan tadi pada tekanan hidrostatis, rho ini adalah massa jenis zat cair,
dalam kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat, H kedalaman zat cair, dihitung dari permukaan, satuannya meter, P0 itu adalah tekanan atmosfer, PM itu adalah tekanan mutlak. Baik adik-adik, kita lihat permasalahan-permasalahan, contoh-contoh yang berkaitan dengan tekanan. Perhatikan gambar berikut, seorang wanita yang memakai sepatu high heels, bandingkan dengan gambar skor gajah, manakah yang memberikan tekanan lebih besar pada lantai. Bisa kita lihat dari rumus tekanan tadi bahwa P sama dengan F per A. Kalian bisa bandingkan mana kira-kira tekanan yang lebih besar antara yang diberikan oleh perempuan yang pakai sepatu high heels dan gajah yang kakinya dasarnya lebar. Baik adik-adik, kita lihat sekarang contoh soal. Hitunglah tekanan di bawah kaki seorang gadis jika masanya adalah 50 kg dan luas sepatunya yang menyentuh tanah adalah A 2 cm persegi yang menggunakan high heels dan B 200 cm persegi yang menggunakan flat shoes dengan G sama dengan 10 Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Nah, biasakan ketika melihat satu soal selalu diketahui begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Kalau MKS semuanya dalam MKS. Kalau 3S semuanya 3S, sehingga menghindari nanti kesalahan. Seperti sini diketahui massa M 50 kg, luas penampangnya tadi yang cm, jadikan meter persegi, yang 2 dan 200 cm persegi. Kita lanjutkan dari nomor A, karena tadi diketahui massa orang, maka di sini gaya yang bekerja adalah berat orang tersebut. Di mana berat rumusnya adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Tadi massanya 50, G-nya 10, jadi nomor A berarti F-nya sama dengan 500 Newton. Kemudian tadi nomor A, luasnya adalah 2 kali 10 pangkat 4, sehingga tekanannya menjadi 500 Newton per 2 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Hasilnya adalah 2,5 10 pangkat 6 Newton per meter persegi atau 2,5 10 pangkat 6 Pascal. Nomor B, gaya yang sama yaitu 500 Newton, cuma luas penampangnya yang berbeda, sehingga PF per A, jadi P sama dengan 500 Newton per 200 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Jadi hasilnya 2,5 10 pangkat 4 Pascal. Jadi kalian harus perhatikan, usahakan bekerja dalam kelipatan 10, sehingga memudahkan perhitungan, tidak perlu kalkulator. Jadi dapat disimpulkan, jadi tekanan pada high heels lebih besar 100 kali daripada tekanan pada flat shoes. Jadi kalian bisa lihat tadi bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kalau luasnya kecil berarti tekanannya besar. Kalau luasnya besar maka tekanannya akan kecil. Selanjutnya kita lihat contoh tekanan hidrostatis. Gambar berikut, sebuah teko berisi sirup sedalam 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap masanya sirup sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Seperti saya katakan di awal, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini H-nya dalam cm, kalian rubah menjadi meter, jadi 15 cm menjadi 0,15 meter atau 15 10 pangkat 2 meter, sehingga tekanan hidrostatis tadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi tinggal mengalihkan saja 1000 kali 10 kali 0,15.
Jadi hasilnya adalah 1500 Pascal. Baik, adik-adik, kita lanjutkan contoh lain. Hitunglah besar tekanan 10 meter di bawah permukaan air laut yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik. Barometer saat itu menunjukkan 1 atmosfer. Jadi diketahui, bisa katakan dari awal, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Di sini ada 1 atmosfer. Kita rubah menjadi 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Walaupun biasanya 1,01. Kita bulatkan saja 10 pangkat 5. Kemudian kedalamannya 100 meter. Massa jenis air laut 1200 kg per meter kubik. Nah, kalau G-nya nggak disebutkan, kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Sesuai dengan rumus, untuk yang diketahui tekanan udara luarnya yaitu PM sama dengan P0 ditambah dengan rho GH. Bahkan 10,5 Newton per meter kubik ditambah 1200 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1000 meter. Nah, usahakan bekerja dalam kelipatan 10. Jadi 1 ditambah 12, jadi 13, 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, itulah adik-adik yang bisa saya berikan untuk hari ini tentang tekanan dan tekanan hidrostatis, di mana tadi rumus tekanan secara umum adalah gaya persatuan luas, tekanan hidrostatis pada kedalaman H, itu rumusnya adalah rho GH, apabila diketahui tekanan udara luar, PM sama dengan P0 ditambah rho GH. Mudah-mudahan contoh yang saya berikan bermanfaat untuk menambah wawasan. Semoga nanti hasil ujiannya bagus, kualitas bagus, dan bisa mengerjakan soal-soal juga masuk ke perguruan tinggi. Selamat menikmati materi berikutnya nanti. Jangan lupa subscribe untuk menambah semangat saya dalam menyusun materi berikutnya. Terima kasih.